Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dari kelas 3C. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin yang bakal saya jelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari sistem pembinaan karir menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 JO, Undang-Undang Nomor 43 garing 1999. Ada beberapa poin. Di sini pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Kedua, dititik beratkan di sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja di sini ada pembagiannya lagi. Sistem kepegawaian untuk pengangkatan seorang dalam suatu jabatan yang didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapainya. Lanjut, dari sistem karir. Sistem karir kepegawaian untuk kepangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Dalam sistem karir, dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan yang berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Lanjut. Nah, di sini manajemen kepegawaian negeri sipil atau apa saja sih penjelasannya? Oke. Manajemen PNS atau pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan seperti efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Adapun beberapa fungsinya di sini, fungsi dan kewajibannya seorang pegawai negeri sipil yang meliputi perencanaan, pengindaan, pengembangan, kualitas, dan penetapan promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Oke, lanjut. Fungsi manajemen PNS yang meliputi perencanaan seperti formasi PNS, pengadaan PNS, pengembangan PNS, diklat PNS, penilaian DP3 dan pengujian kesehatan PNS, penghargaan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan Satya Lencana Karya Satya. Nah, ini satu. Formasi PNS PP nomor 97/2000 JO PP nomor 54 tahun 2003 menjelaskan tentang jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan dan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi di sini adalah agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Jadi tujuan formasi di sini adalah mereka itu harus sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Yang B, dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan yang pertama di sini adalah analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia, maksudnya itu sesuai jabatan yang sudah ada. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang harus tetap dilaksanakan, dasar-dasar penyusunan formasi. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada ada beberapa bagian ya di sini. Yang pertama, jenis pekerjaan, macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan kelompokan dalam jenis pekerjaan yang bersifat umum, bekerja mengetik, dan lain sebagainya. Dan di sini sifat pekerjaan dalam jenis pekerjaan yang bersifat khusus, memeriksa, merawat orang sakit, sudut pemustaan, pemberhentian sudut, risiko pribadi.
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya. Ini yang sangat berpengaruh ya. Oke, lanjut. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. Lanjut. Di sini jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri ada beberapa seperti formasi PNS pusat, ada yang kedua formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS di daerah provinsi, PNS di daerah kabupaten, ataupun PNS di daerah kota. Penetapan formasi PNS pusat. Nah, di sini PNS pusat adalah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan kepala BKN. Yang kedua di sini formasi PNS daerah, pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Berdasarkan pertimbangan kepala BKN, penerapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usulan dari PPK pusat, PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Oke, lanjut. Di sini ada pengumuman. Harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengandaan PNS diketahui oleh umum. Maksudnya itu diketahui oleh orang banyak apabila ada formasi pembukaan PNS atau CPNS. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Jadi sebelum formasi atau penerimaan CPNS dilaksanakan itu kurang lebih 15 hari sebelum dilaksanakan itu harus sudah ada pengumuman baik secara sosial media, dunia maya, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan harus dicantumkan jumlah dan jenis jabatan atau lowongan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran ditujukan, batas waktu pengumpulan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan yang terakhir adalah lain yang dianggap perlu. Maksudnya di sini dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dulu. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan dari beberapa poin yang telah dapat berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.